hentikan. Muchen menantu keluarga Song. Kamu menantu laki-laki yang tidak berguna. Kamu berani melawan. Aku akan memukulmu sampai mati. Saudara-saudara, pukul dia keras untukku. Jenderal Xuantian, salam tuan. Kalian mencari motif. Dasar sampah. Kau masih berani bertingkah seperti hantu di sini. Berisik. Kalian mau lari setelah datang. Masa 5 tahun telah tiba. Bawahan ini Joshi mengucapkan selamat kepada Tuan atas keberhasilan besar dari ilmu ilahinya. 5 tahun. Aku sudah berada di Shoucheng. Menantu yang tinggal di rumah, menjadi sasaran perundungan semua orang. Sekarang aku akhirnya berhasil menembus tahun-tahun ini. Penderitaan tidak sia-sia. Pasukan kecil Shoucheng berani menyinggung Tuan. Bawahan ini akan membawa orang untuk menghancurkan mereka. Tidak, itu sama saja membiarkan mereka lolos terlalu mudah. Juga, aku telah menghilang selama 5 tahun. Situasi di perbatasan tidak diketahui. Identitasku tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Bawahan ini mengerti. Siap, Didi dalam bahaya. Tidak. Jangan mendekat. Tidak. Bukan urusanmu. Kau mencari mati. Mucheng kau sampai. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, kamu akan mati. Mucheng, kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Meng. Kau menyinggungku. Apa kau sanggup menyinggungku? Keluarga Meng. Hanya songgok sampah yang tidak berarti. Omong besar. Di Shoucheng, keluarga Meng kami adalah hukumnya. Kau menyinggungku. Tunggu saja seluruh keluarga Song untuk dikubur bersama sampah sepertimu. Bersama. Itu tergantung apakah kamu memiliki nyawa hari ini untuk keluar dari pintu ini. Apa-apa yang kau inginkan. Jangan macam-macam. Mucheng. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup 2 hari lagi. Pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Hari kemudian, Kenapa memikirkannya hari ini? Membawaku ke sini untuk makan. kamu sudah sibuk selama berhari-hari. Bukankah seharusnya aku memperlakukanmu dengan baik? Ini restoran favoritmu. Kamu mau makan apa? Pesan apa saja. Terserah. Kau hanya menantu tinggal belaka. Omong besar sekali. Menjauh. Apa yang kami lakukan? Sepertinya bukan urusanmu kan? Tapi kau makan di sini. Mengganggu mataku. Aku sangat tidak senang sekarang. Aku ingin kau segera ingat. Restoran ini. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Keluarga Mengku adalah anggota tertinggi restoran ini. Biaya tahunannya 5 juta. Apa kau tahu berapa 5 juta itu? Aku takut kau sampah. Belum pernah melihatnya seumur hidupmu. Uang sebanyak itu. Manajer Wan. Apa perintah Anda Tuan Muda Meng? Usir 2 orang ini. Segera dari sini. Ini? Bagaimana? Apa tidak bisa? Atau kau mau diusir menggantikan mereka? Tidak. Semuanya terserah Tuan Muda Meng. Menurutku, kamulah yang seharusnya pergi. Ini bukan urusanmu. Segera. Kamu tunggu saja. Restoran ini sudah diakuisisi oleh Ola Juantianku dan dihadiahkan kepada Tuan Mucheng. Saat kau bicara, sebaiknya kau bersikap hormat. Baik, saya mengerti. Manajer Wan, cepat suruh mereka. Manajer Wan, apa yang kau lakukan? Tuanmu, Anda adalah pria yang murah hati. Tolong jangan pedulikan orang-orang kecil. Itu saya yang buta. Itu saya yang tidak mengenali Gunung Tai. Itu saya yang menilai orang dari penampilan mereka. Baiklah, berhenti mengganggu kami saat kami makan. Keluar dari sini, mulai sekarang, di restoran ini. Aku tidak pernah ingin melihat siapapun dari keluarga Meng lagi. Sial, apa kau cari gara-gara? Aku adalah anggota paling terhormat di sini. Kau mau aku pergi hanya karena kau bilang begitu. Kenapa kamu tidak diam saja, Meng Chao? Restoran kami sudah
mencabut keanggotaanmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluar dari sini sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tidak sopan padaku. Kau pikir kau siapa? Seseorang. Seret dia keluar untukku. Tuanmu, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat makan. Mu Cheng, ada apa barusan? Restoran ini dibeli oleh Haula Zuantian. Jadi telepon barusan itu dari Master Joshi. Ya. Baiklah. Mari kita makan dulu. Baiklah. Aula Xuantian ini selalu tidak punya hubungan dengan keluarga Meng. Bagaimana mungkin mereka menargetkan keluarga Meng tanpa alasan? Mana ku tahu. Pasti ada kesalahpahaman. Pergi dan berikan Tuan Juicy dari Aula Xuantian sebuah undangan. Katakan saja aku ingin mengundangnya makan malam. Sial, begitu aku berhubungan baik dengan Aula Xuantian, aku pasti akan mematahkan tangan dan kaki sampah Mu Cheng itu. Dan kemudian mencincangnya dan memberikannya pada anjing. Cepat pergi. Ya. Bawahan Juicy. Kau siapa? Apa kau tidak mengetuk saat masuk? Saya mewakili. Tuan Jueshi ada di sini. Ini Tuan Jueshi? Apa perintah Anda? Apapun itu, keluarga Meng akan setuju tanpa berkata dua kali. Ini adalah milik Tuan Jueshi. Hadiah ucapan selamat untuk keluarga Meng. Terima kasih Tuan Jueshi karena menganggap tinggi kami. Keluarga Meng sangat berterima kasih. Saya sudah mengantarkan barangnya. Permisi. Ini adalah memberi jam. Aku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jam ini jelas. Syong kesetiaan. Benar. Itu benar. Tuan Jushi pasti berpikir keluarga Meng dapat diandalkan dalam pekerjaannya dan ingin keluarga Meng menjadi mitra paling setia Aula Xuantian. Ini adalah kesempatan keluarga Meng. Lihat kalian semua. Perbuatan baik apalagi yang sudah kalian lakukan? Ada apa ibu? Apa yang dia lakukan? Apa kamu tidak tahu sendiri? Kamu pergi memprovokasi Tuan Muda Meng lagi. Tidak apa-apa jika kamu bosan hidup. Tapi kamu harus menyeret keluarga Song kita bersamamu. Jelas Mencau, yang memprovokasi kita duluan. Lagi pula Aula Xuantian dan keluarga Meng tidak punya hubungan baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang kamu tahu? Aula Xuantian memberi keluarga Meng sebuah jam, memuji kesetiaan mereka. Segera keluarga Meng akan menembus Joseon dan menjadi keluarga paling kuat di provinsi Jiangnan. Apa yang kamu cekikikan? Otak Mengcau. Sepertinya memang tidak terlalu cerdas. Dasar sampah diam. Kapan giliranmu mengomentari Tuan Muda Meng? Kau sudah 5 tahun di keluarga Song. Pikirkan sendiri, apa kau sudah membantu keluarga Song sama sekali? Besok ketua Aula Xuantian akan datang ke Zhouzhen setelah jamuan penyambutan yang disiapkan keluarga Meng untuk ketua Aula Xuantian. Kalian berdua segera pergi ke kantor urusan sipil. Apapun alasannya, perceraian ini harus terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Jueshi bahkan membantumu siang tadi. Aula Xuantian, bagaimana bisa mereka bekerja sama dengan keluarga Meng? Ini semua hanya rumor. Faktanya ada di sini. Apa yang bisa kita lakukan, percaya atau tidak? Tapi jangan khawatir. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak akan menceraikanmu. Jamuan resepsi untuk Master Aula Xuantian. Bukankah ini putri tertua keluarga Song? Di mana suami tinggal serumahmu? Mu Cheng ada urusan yang harus diurus. Dia akan segera tiba. Apa yang bisa dilakukan menantu laki-laki yang tinggal serumah? Mungkin dia belum pernah melihat adegan sebesar ini sebelumnya. Dan sangat takut sampai mengompol. Bersembunyi di lubang anjing kan? Tuan Muda Meng, harap jaga ucapanmu. Apel, tidak tahan. Aku mengumpat lebih parah di ranjang. Mau dengar? Menciau, kamu sangat kasar. Song Didi, aku memberitahumu. Setelah hari ini selesai, Mu Cheng sampah itu pasti akan mati. Ketika saat itu tiba, kamu harus patuh merangkan keranjangku dan melepas pakaianmu. Sehelai demi sehelai untukku. Ketika saat itu tiba, aku harus merasakan seperti apa kecantikan nomor 1 di Zhouzhenmu. Dan betapa berbedanya kamu dari yang lain. Kamu, Song Didi, malam ini kamu sebaiknya patuh membuatku nyaman.
Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Songmu. Tentu saja jika kamu terburu-buru. Kamu bisa ikut denganku keluar sekarang. Dan bukan berarti aku tidak bisa memuaskanmu. Tuan dari Ola Juantial telah tiba. Mucim, Mucheng. Mucim, kamu sampah apa yang kamu? Pura-pura di sini. Kamu menghalangi jalan penguasa Ola Juantian. Lihat berapa banyak nyawa yang harus kamu bayar untuk itu. Mucheng, cepat kemari. Tuan Guru sudah tiba di Shoucheng. Tapi beliau adalah orang yang rendah hati dan tidak akan bertemu dengan semua orang. Mengerti. Orang seperti Tuan Besar sangat sibuk dengan urusan penting dan tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti kita. Kalau begitu semuanya silakan nikmati hidangannya. Kamu pergi kemana barusan? Kenapa kamu terlambat begitu lama? Saya bertemu Joyce di jalan. Dan kami berbicara beberapa patah kata lagi. Apa yang kamu pura-pura? Sampah tetap sampah. Hanya lalat yang akan mengerumuninya. Bahkan Tuan Joyce, jika dia mau mengucapkan sepatah kata pun padamu, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Saya masih tidak tahu kalau Tuan Muda Meng punya bakat ini. Tuanmu, saran yang baru saja Tuan berikan kepada saya, Ola Juantian anggap sangat bagus. Jadi kami berencana untuk bekerja sama lebih lanjut dengan keluarga Song dan Tua yang akan menjadi penanggung jawabnya. Bagaimana? Tidak mungkin. Tuan Jueshi, apakah Anda salah? Di Shoucheng, keluarga Mengku adalah keluarga nomor 1. Bagaimana mungkin keluarga Songnya orang rendahan kelas 3? Layak. Keluarga Mengmu bahkan tidak sebaik keluarga kecil kelas 3. Beraninya kau menyebut dirimu nomor 1 di Shoucheng. Apa kau punya rasa malu? Kamu, Meng Chao, saya ingin membahas kerjasama dengan tuanmu. Tidak pantas bagi kau untuk tetap di sini kan? Mucim, kita lihat saja. Apa kau melupakan sesuatu? Apa? Aku masih menunggu untuk melihatmu makan kotoran. Terbalik. Atau kalau tidak, kenapa kau tidak pergi ke toilet sekarang dan mencari sesuatu yang segar? Kamu mencari mati. Anggap saja kamu beruntung kali ini. Tunggu saja. Saya akan berjalan semulus ini. Kali ini semuanya berkat ini. Saat Mencel mengungkapkannya, aku cukup gugup. Aku tidak menyangka. Tuan Ge sama sekali tidak tahu tentang perhiasan. Jadi kau juga berpikir itu palsu? Kalau tidak, kamu tidak punya apa-apa di sakumu. Orang-orang yang bersih. Bagaimana mungkin kamu memberiku yang asli? Entah itu asli atau palsu. Pergi ke toko dan periksa. Dan kau akan tahu. Aku tidak mau kalau aku pergi ke toko dan seseorang menunjuk dan bilang itu palsu. Itu akan terlalu memalukan. Mari kita simpan ini. Aku menipu mereka kali ini. Mungkin aku akan terbongkar lain kali. Tapi, meskipun kalungnya palsu, tapi kamu punya niat ini. Aku sudah sangat puas. Sial. Semua orang mempermainkanku. Apa kau benar-benar berpikir aku orang yang mudah dipermainkan? Tuan Muda Meng, Mucing melakukan ini jelas merupakan provokasi terang-terang ANE terhadap keluarga Meng. Sial. Aku harus mencari cara untuk membunuhnya. Mengapa tidak? Cari orang di belakang keluarga Meng untuk membantu. Diam. Jika aku mendengar darimu lagi setengah kata pun terkait masalah ini, aku akan membuatmu menyesal muncul di dunia ini. Mengerti? Dipahami? Tapi jangan ganggu yang itu. Tapi orang-orang di bawahnya masih bisa digunakan. Perampokan atau pembunuhan. Bertemu kami adalah nasib burukmu. Selama kamu berlutut dan bersujud kepada kami beberapa kali, aku bisa saja memberimu kematian cepat. Sungguh sombong. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Kau punya beberapa kemampuan. Kamu dari Aula Dewa Kegelapan. Tidak peduli bagaimana kau mengetahuinya. Sekarang setelah kau mengenali kami, kematian sudah pasti. Mereka benar-benar bunuh diri dengan racun. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Baru-baru ini, di Shoucheng, apakah ada aktivitas yang tidak biasa? Lapor Tuan, semuanya normal. Tapi tadi malam, aku bertemu orang-orang dari Aula Dewa Kegelapan.
Aula Dewa Kegelapan. Itu yang selalu menentang kita. Kekuatan asing itu. Berlawanan. Dengan ukuran mereka, mereka tidak layak disebut. Dalam satu napas dengan Aula Xuantian. 5 tahun lalu, Master Aula dari Aula Dewa Kegelapan, Shangge bertarung denganmu, dan kalah telak. Sejak itu dia bersembunyi, dan bersikap rendah hati. Tapi mengapa? Mereka tiba-tiba muncul di Shushan. Mungkinkah mereka menemukan keberadaanmu, dan ingin bertindak diam-diam? Mereka tidak punya nyali. Terlebih lagi orang-orang yang datang. Tidak tahu identitasku. Masalah ini tahu selidiki secara diam-diam. Aku curiga Aula Dewa Kegelapan akan melakukan langkah besar kali ini. Ya, Di luar Aula Dewa Kegelapan, Ketua Aula, orang-orang yang kita tanam di Zhao Cheng melaporkan bahwa 2 anggota bunuh diri dengan racun. Menurut aturan, selama ada kemungkinan sesuatu terjadi yang merugikan Aula Dewa Kegelapan, mati adalah harga kesetiaan mereka dan cara membungkamnya. Sepertinya, mereka menemui sesuatu di Zhao Cheng. Haruskah kita bertanya pada keluarga Meng? Aku secara pribadi mendukungnya untuk menjadi Shangge kepala Aula Dewa Kegelapan. keluarga nomor 1 di Zhao Cheng. Mereka telah melakukan hal-hal mengandalkan fakta bahwa langit tinggi dan kaisar jauh, dan baru-baru ini mereka semakin gelisah. Orang-orang fisik tidak akan mencapai sesuatu yang besar. Kalau begitu, kenapa tidak? Tidak. Mempertahankan keluarga Meng masih berguna. Kirim beberapa orang lagi ke sana untuk mengawasi Zhao Cheng dengan ketat. Cari tahu siapa yang menyebabkan masalah. Ingat ini. Inilah titik penentu segalanya. Tidak boleh ada kesalahan. The film was translated Bawahan Anda and patuh. narrated by M Media. sekumpulan sampah. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi Mu Cheng kecil. Tidak peduli seperti apa Mu Cheng, dia hanyalah orang tak berguna. Yang keluarga Song Pungut, dia sama sekali tidak punya dasar di Shushan. Sekarang dia hanya mengandalkan keluarga Song dan kerja sama Aula Xuantian kerja sama. Dia selalu menentangmu. Aku bisa melihat itu. Tidak perlu kau mengatakannya. Maksudku, biarkan keluarga Song dan Mu Cheng saling berbalik. Ketika saatnya tiba dia akan seperti anjing mati, diusir. Bukankah dia akan berada di bawah kendalimu? Menarik. Jadi mengapa kita tidak melakukan ini? Ibu, restoran ini hanya dengan undangan keanggotaan internal. Bagaimana kamu bisa membawa kita masuk ke sini? Beberapa hari yang lalu, seorang teman saya memberi saya kartu anggota. Kenapa begitu baik? Apa yang kau tahu? Sekarang grup Song punya prospek bagus. Mereka semua bergegas untuk mencari muka denganku. Maaf Tuan, saya sangat menyesal. Biar saya antar Anda untuk membersihkan diri. Tuan, saya sangat menyesal. Tidak apa-apa. Semuanya sudah diurus. Xiao Zhang sedang kemari sekarang. Tapi saya masih harus melayani pelanggan. Jangan banyak bicara. Aku menyuruhmu kemari, jadi kemarilah. Baiklah kalau begitu. Apakah ini dari meja kita? Ya, Berikan padaku. terima kasih banyak. Tidak buruk. Kau melakukan semua yang kukatakan kan? Obatnya. Obatnya sudah dimasukkan. Sangat bagus. Selama sesuatu terjadi pada seseorang, kekacauan ini harus ditimpakan pada Mu Cheng. Pada sampah itu. Ibu ada apa? Mungkin ini keracunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari bawa dia ke rumah sakit dulu. Baiklah, baiklah. Rumah sakit. Untungnya dia segera dilarikan ke rumah sakit. Nyawanya tidak dalam bahaya. Tapi racun ini langka. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya sulit. Apa maksudmu dengan itu? Saya khawatir pasien akan menghabiskan sisa hidupnya. Seperti sayuran. Berbaring di tempat tidur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?
Bukankah seharusnya kita bertanya pada Mu Chen? Apa maksudmu dengan itu? Kenapa kau masih berpura-pura? Kaulah yang meracuni makanan itu. Mencoba meracuni Nyonya Song. Dan kemudian merebut keluarga Song. Seluruh kekayaan. Tidak mungkin. Mu Chen bukan orang seperti itu. Pikirkanlah. Selain pelayan yang membawa hidangan, hanya Mu Chen yang menyentuhnya. Jika bukan dia, siapa lagi? Bisa juga pelayannya. Apa kau pikir ada restoran yang akan terburu-buru merusak reputasinya sendiri? Tuan muda cara kau mengatakannya sangat sempurna. Kau sudah bersiap untuk ini kan? Dan bagaimana kau tahu tentang keracunan Nyonya Song? Bagaimana kau tahu? Aku kebetulan mendengarnya. Aku tidak menyangka kau begitu kejam. Meskipun dia bukan ibu kandungnya, dia tetap ibu Didi secara nama. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku... Didi, sekarang kesehatan ibumu adalah yang terpenting. Aku akan menyewa dokter terbaik untuk membantumu. Meng Chao, sebaiknya kau. Mu Chen. Kamu sebaiknya kembali dulu. Apa perintah Anda, Tuan? Meng Chao ada di tengah-tengah ini, menabur perselisihan antara The Didi film was dan aku. translated Itu perhitungan yang and cukup narrated bagus. by M. Media. Bawahan ini akan pergi dan menghancurkan keluarga Meng. Tidak. Yang terpenting sekarang adalah membangunkan Nyonya Song. Kalau tidak apapun yang kukatakan, Didi tidak akan mendengarkan. Apa yang harus bawahan ini lakukan? Aku memeriksa denyut nadi Nyonya Song dan menemukan bahwa dia diracuni oleh bisa ular hijau. Meskipun sulit ditangani, itu bukan tidak bisa disembuhkan. Aku akan menulis resep sebentar lagi. Kau pergi dan siapkan obatnya. Bawahan ini patut. Begitu Nyonya Song meninggal, Song Didi akan menjadi wanitaku. Seluruh keluarga Song akan menjadi milikku. Pada saat itu, aku akan membuat Mu Chen yang tidak berguna itu berharap dia mati. Lalu apakah kita masih perlu memberi Nyonya Song perawatan medis? Obati. Tentu saja kita harus mengobatinya dan mencari pengobatan terbaik. Di permukaan, kita harus melakukan cukup. Siapapun yang bisa menyembuhkan racun ini belum lahir. Terima kasih Tuan Muda Meng. Sampai mengundang Tabib Sakti Huang. Tabib Sakti Huang, Tabib Sakti Negara-Naga. Semuanya demi kesehatan Nyonya Song. Racun jenis ini, seluruh negeri naga. Saya khawatir hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya, tapi menemukannya hampir. Tuan, apa yang kau lakukan di sini? Di sini untuk mengantarkan penawar racun. Hanya kau masih ingin menyelesaikan ini, bahkan Tabib Sakti Huan tidak bisa menangani racunnya. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang ada di sini? Apakah penawar atau racun? Diam. Benar. Diam kau. Aku sedang bicara tentangmu. Kau. Apa maksudmu? Tuan. Tuanmu silakan. Ibu, syukurlah kamu baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Tuanmu, bisakah saya berbicara sebentar dengan Anda? Tuan, setelah 5 tahun berpisah, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dalam mengajari saya kedokteran. Itu adalah hal-hal di masa lalu. Tidak ada yang mulia di sini. Panggil saja aku tuanmu. Ngomong-ngomong, apakah Meng Chao benar-benar mengundangmu ke sini? Ya, tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Ada apa? Menurut hasil pemeriksaan saya, Nyonya Song diracuni 2 hari yang lalu. Tapi undangan yang dikirim keluarga Men kepada saya adalah 3 hari yang lalu. Seperti yang diduga Meng Chao ada di balik ini. Sepertinya dia memang begitu. Tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kata dokter, dia bisa tinggal di rumah dan memulihkan diri sebentar. Dan dia akan baik-baik saja. Maafkan aku, hanya saja aku terlalu khawatir sebelumnya tentang penyakit ibu. Makanya aku salah paham padamu. Aku tahu kau tidak sengaja. Meng Chao yang selama ini ikut campur. Jadi, Racun di ibumu adalah perbuatannya. kenapa dia harus mempersulit kita? Lagi dan lagi. Keluarga nomor 1 di Xiaocheng. Bisakah mereka begitu saja menindas orang lain sesuka hati? Hanya ketika kita menjadi lebih kuat, kita tidak akan ditindas. Keluarga Song, cepat atau lambat akan menjadi penguasa Xiaocheng.
Ketika saat itu tiba, aku akan lihat bagaimana keluarga Meng ini akan terus sombong. Aku tahu kamu mengatakan kata-kata ini untuk menghiburku. Tapi keluarga Song dan keluarga Meng sama sekali tidak setara. Bahkan jika Song Group mendapatkan kerjasama dengan Ola Zuantian, akan tetap lebih sulit daripada naik ke surga untuk melampaui keluarga Meng. Apa gunanya naik ke surga? Mungkin suatu hari, langit akan runtuh dengan sendirinya. Apa yang dilakukan keluarga besar Shoucheng akhir-akhir ini? Lapor Tuan semuanya seperti sebelumnya, kecuali bahwa dokumen yang dikirim ke Aula Xuantian setiap hari meminta kerjasama semakin meningkat dari hari ke hari. Sombong, naik ke langit dalam satu langkah. Perhitungan keluarga-keluarga besar ini, semuanya sangat keras. Lalu haruskah bawahan ini menolak semuanya? Tidak, senar pancing ini sudah dilemparkan begitu lama. Sudah waktunya untuk menarik jaring. Kau sebarkan berita bahwa dalam 3 hari, Aula Zuantian akan berada di Shoucheng, mencari mitra kerjasama berikutnya. Semua pihak yang berkepentingan dapat berpartisipasi. Bawahan ini Lobby mengerti. hanya tahu, tapi tidak bisa membedakan antara asli dan palsu. Kamu terlalu berani. Dengan bajingan menjauh di sekitar, aku tidak nyaman kau datang sendirian. Jadi, aku harus memikirkan cara lain. Aku tidak menyangka kamu berpikir begitu. Ngomong-ngomong, hadiah dari penguasa Aula Zuantian. Ada apa? Aku mendengar ini dari Juisi. Di sana, penguasa Aula Zuantian mungkin sudah dalam perjalanan. Agaknya, pasti akan memberi keluarga Meng kejutan besar. Ayo pergi. Hari ini adalah ulang tahun ke-50 ayahku. Orang tua menyukai kedamaian. Dia sedang beristirahat di belakang. Mereka yang datang hari ini, semua ada di sini karena reputasi keluarga Meng saya. Kalau begitu mari kita bersulang bersama. Atas nama ayah saya, ayo. Tuan muda Meng menjanjikan, di masa depan dia pasti akan memimpin keluarga Meng ke tingkat yang lebih tinggi. Saya dengar hari ini, Tuan Ola Xuantian juga akan hadir, yang menunjukkan betapa pentingnya keluarga Meng. Keluarga Meng sekarang berada di puncak kekuasaannya. Nanti, kalau kamu bertemu Mencau, jangan impulsif. Jangan khawatir. Aku di sini hari ini hanya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Apa yang kamu lakukan di sini dasar tidak berguna, mengemis makanan. Ini ulang tahun orang tua itu. Kau bahkan tak tahu caranya bicara sopan, tapi malah terburu-buru berbuat jahat. Apa yang kamu bicarakan? Aula Zuantian menyampaikan salamnya. Aku akan mengurusmu nanti. Aku ingin tahu kapan Tuan akan tiba. Sebelum itu, Tuan Muda Meng, tidakkah Anda ingin melihat hadiah besar dari Ola Xuantian kami terlebih dahulu? Di mana? Hadiah dari Ola Xuantian sekarang di luar pintu. Kalau begitu, tidak Tuan Muda Meng. Ada yang mengantar sesuatu di depan peti mati. Apa yang kalian tahu? Peti mati. Promosi dan kekayaan. Ini adalah Ola Xuantian, menunjukkan optimisme besar untuk masa depan keluarga Meng saya. Tepat sekali. Di Zhouqing selain keluarga Meng, siapa lagi yang bisa menarik perhatian Aula Zuantian? Saya kira Tuan akan segera tiba. Mengapa tidak biarkan dia menjelaskan artinya? Dari hadiah ini saat dia tiba, Tuan kami sudah tiba. Tapi, dia sangat tidak puas dengan apa yang telah dilakukan grup Meng. Sangat tidak puas. Dia menyuruh saya untuk memperingatkan Anda. Mulai hari ini dan seterusnya. Di Shoucheng, keluarga Meng sebaiknya bersikap baik. Tiba-tiba terlintas di benakku bahwa aku masih punya urusan perusahaan yang harus diurus. Aku permisi dulu. Istri saya tidak suka saya menghadiri acara sosial. Saya rasa kali ini saya harus mendengarkannya. Kalian semua keluar. Akan ada saatnya kamu menyesali ini. Didi, ayo kita pergi juga. Baiklah, Ola Xuantian, berani mempermainkan keluarga Meng saya seperti ini. Kamu memaksaku. Bagaimana keadaan keluarga Meng? Kali ini, Ola Xuantian telah secara resmi mengambil sikap. Semua keluarga besar di Shoucheng sudah mulai memutuskan hubungan dengan keluarga Meng. Dengan pasar yang sepenuhnya terputus, dia tidak akan bertahan lama. Bagus kalau mereka mengerti. Tapi, Meng Chao masih berhasil mendapatkan beberapa teman kerjasama jangka panjang.
Sepertinya, dia ingin berjuang untuk satu kesempatan terakhir. Dia bermimpi. Setelah bermain begitu lama, sudah waktunya bagi kita untuk memberinya akhir yang cepat. Mengerti? Semua orang tahu, saya Meng Cheo berbicara apa adanya. Dan saya selalu bersedia berbagi kekayaan. Sekarang grup Meng memiliki proyek ekspansi baru. Kesempatan pertama. Ini adalah untuk semua orang di sini. Ini bukan jumlah kecil. Proyeksi perusahaan juga tidak terlalu bagus. Situasi di Zhoucheng tidak baik akhir-akhir ini. Menurutku, kita perlu menunggu dan melihat. Apa yang mereka tahu? Mungkinkah aku berbohong padamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya dengar bahwa grup Meng telah mencari investasi di mana-mana baru-baru ini. Tentu saja saya di sini untuk membantu. Jika Ola Xuantian bersedia berinvestasi, saya juga tidak masalah dengan itu. Begitu juga kami. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu menelepon saat ini? Aku sedang sangat sibuk sekarang. Tuan Muda Meng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Baru saja grup Meng diserang oleh dana tak dikenal. Nilai pasar anjlok. Sepertinya akan runtuh. Aku mendukung kalian semua. Apa yang kamu lakukan? Cepat pikirkan solusi untukku. Sekarang setelah sampai seperti ini, tampaknya kebangkrutan adalah satu-satunya penyelesaian. Apa kamu gila sampai bangkrut? Cepat pikirkan solusi untukku. Sialan, beraninya kamu menutup teleponku. Aku akan mengusirnya dari perusahaan. Para bos yang terhormat, jangan salah paham. Ini semua masalah kecil. Masalah kecil. Tuan Muda Meng sudah segelisah ini. Jika itu masalah besar, bukankah dia akan meledakkan seluruh Zhoucheng? Aku harus permisi. Apakah kamu melakukan semua ini? Saya ingin tahu apakah bantuan Ola Xuantian saya, Tuan Muda Meng, memuaskan. Kenapa kamu bersikeras memusuhi keluarga Meng saya? Anda menyinggung orang yang tak boleh disentuh. Membiarkan Anda hidup sudah merupakan kebaikan besar. Jaga diri Anda. Ada apa dengan kesombongan itu? Kamu tidak lebih dari anjing peliharaan Ola Xuantian. Apa kamu pikir aku takut padamu? Aku pasti akan membuatmu menyesalinya. Seminggu kemudian. Ini hadiah untukmu. Buka dan lihatlah. Bukankah ini milik keluarga Meng? Saham properti. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Sekarang ini milikmu. Bagaimana kamu melakukannya? Aku dengar investasi keluarga Meng gagal. Dan berbagai industri terkena dampaknya. Jadi aku mengambil kesempatan untuk membelinya. Keluarga Meng adalah nomor 1. Keluarga di Zhoucheng. Bagaimana bisa menurun begitu cepat? Mereka sendiri yang menyebabkannya. Dengan melakukan banyak hal yang tidak benar. Itu balasan. Sekarang, keluarga Meng sudah menemui jalan buntu. Dan Meng Chao begitu kejam. Dia mungkin melakukan apa saja. Jika dia bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginannya. Apakah pesannya sudah disampaikan? Sudah dikirim ke luar negeri? Lalu, apa yang dikatakan Kepala Ola Dewa Kegelapan? Dia berkata, situasi di luar negeri juga tidak stabil baru-baru ini. Jadi mungkin sementara waktu, tidak mungkin mengurus kita. Omong kosong. Dia hanya melihat bahwa keluarga Meng kita sudah tidak ada nilainya lagi. Dan ingin mengusir kita. Tuan Muda Meng, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ini semua salah si tidak berguna itu. Salah Mucin. Bahkan jika aku akan mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Luar negeri. Putuskan hubungan dengan Zhoucheng sesegera mungkin. Beritahu kelompok orang yang pergi ke sana untuk bersikap rendah hati baru-baru ini. Ketua Ola. Apakah ada masalah? Sebelumnya ketika Ola Xuantian memasuki Zhoucheng, aku hanya berpikir itu sama seperti sebelumnya. Hanya sekadar mendirikan cabang. Tapi baru-baru ini sepertinya Ola Xuantian di Zhoucheng ini keributannya agak terlalu besar. Aku dengar bahwa orang yang bertanggung jawab di sana adalah Jushi. Mungkinkah ini terkait Jushi sebagai anjing paling setia di sisi Xuantian sebenarnya punya kesabaran untuk tinggal di Zhoucheng begitu lama? Apakah kamu menyarankan bahwa berita kedatangan Xuantian ke Zhoucheng bukanlah palsu? Meskipun tidak ada seorang pun di Zhoucheng yang pernah melihat Xuantian. Mungkin saja mereka hanya melihatnya dan tidak mengenalinya. Identitasnya selalu sangat rahasia bagi orang luar. Bahkan aku baru melihatnya sekali saat aku melawannya sebelumnya. Dimengerti, bawahan ini akan meminta orang untuk melanjutkan, untuk menyelidiki secara rahasia mengenai keluarga Meng. Abaikan saja mereka. Apakah mereka hidup atau mati?
tak lagi terkait dengan aula dewa kegelapanku. Mereka buta di sini. Apa kamu membawa cukup uang? Seperti yang diharapkan, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Tuan muda mencukup murah hati. Tutup mulutmu. Aku hanya bertanya, apakah kamu bisa melakukannya? Tidak masalah. Bukankah dia hanya seorang wanita kecil? Tunggu saja kabar baik dariku. Mucim. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Didi, aku membeli apa yang kau inginkan. Hai. Ini milik Didi. Juicy, dalam waktu 3 menit, aku perlu tahu lokasi Didi saat ini. Menjauh kamu gila. Lepaskan aku. Membiarkanmu pergi. Aku belum membiarkanmu, Cheng, si tidak berguna itu, merasakan keputusasaan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Semua ini karena keserakahanmu. Apa hubungannya ini dengan Muceng? Tutup mulutmu. Ini semua karena Muceng sampah itu. Sehingga aku berakhir dalam situasi seperti ini hari ini. Dia seharusnya tidak muncul di Zhuocheng ini. Dia seharusnya tidak hidup di dunia ini. Menjauh kamu pasti gila. Aku gila. Aku akan tunjukkan padamu sekarang apa yang bisa dilakukan orang gila. Tunggu saja sampai Muceng melihat wajahmu semua The teriris. film was translated Reaksi and seperti apa yang akan narrated ada? by M Media. Muceng, Bagaimana kamu menemukanku? Didi, kau baik-baik saja. hati-hati. Didi, ada apa? Ini bubuk pemakan tulang dari luar negeri. Ternyata tidak berguna melawanku. Seperti yang diduga kau berkolusi dengan kekuatan asing. Bicara, apa yang sedang kau rencanakan? Sekarang kamu punya keuntungan untuk menawar denganku. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu baik-baik saja, Song Didi. Mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Beri aku penawarnya. Bubuk pemakan tulang adalah racun paling kejam di bawah semua langit. Sama sekali tidak ada penawarnya. Bahkan jika ada, mengapa aku harus memberikannya padamu? Aku tidak sabar menunggu kulit Song Didi membusuk lapis demi lapis, menderita sampai batas ekstrem, agar kamu juga bisa merasakan keputusasaan. Karena memang begitu. Kalau begitu kau bisa mati. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Meski kau hancurkan keluarga Mengku, aku masih punya olah dewa kegelapan di belakangku. Bisakah kamu sanggup menyinggung mereka? Sekelompok sampah asing. Apa yang perlu ditakutkan? Apa gunanya mengatakan kata-kata besar seperti itu sekarang? Biar ku beritahu, olah dewa kegelapan telah merencanakan di negeri naga selama 5 tahun. Bukan hanya Zhuocheng. Tempat lain juga di bawah pengawasan olah dewa kegelapan. Pada saat itu, ketika penguasa olah dewa kegelapan memasuki negeri naga, aku akan menjadi guru nasional yang ditunjuk. Guru nasional. Kau seperti anjing mati sekarang. Dihancurkan olehku. Apakah dia pernah memberimu perhatian? Aku, Pian yang sudah digunakan dan dibuang. Apa yang kau lakukan di sini melamun? si sampah tak berharga, apa hakmu membicarakanku? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Kau. Apakah kau layak? Bawahanmu memberi hormat Tuan. Tuan. Tuan apa? Bahkan Juishi bersedia tunduk padamu. Mucin, mungkinkah kamu seonggok sampah ini adalah penguasa olah Xuantian? Itu tidak mungkin. Beraninya kau. Bagaimana bisa kau langsung memanggil nama Tuan? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Kamu pasti menyewa aktor untuk membuat pertunjukan untuk menakutiku. Bukankah begitu? Apakah kau sudah sadar sekarang? Aku akan membunuh. Sekarang. Tuan, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Aku bisa menjadi budakmu.
Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Kau melukai orang tak bersalah, yang dianggap tidak berbelas kasih. Kau telah mengkhianati tanah airmu sendiri, yang dianggap tidak adil, membunuhmu. Hanyalah bertindak atas nama surga. Mucim. Apakah kamu harus memusnahkanku? Aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Singkirkan dia dengan bersih. Juga, jangan anggap remeh kata-katanya. Selidiki pihak Aula Dewa Kegelapan, sesegera mungkin. Bawahanmu patuh. Racun ini bisa disembuhkan, tapi ramuan obatnya tidak ada di dalam negara naga. Oleh karena itu, aku mungkin perlu pergi sebentar. Bawahan ini bersedia menggantikan Tuan. Tidak, jenis ramuan obat ini sulit ditemukan, dan tidak mudah dikenali. Aku harus pergi sendiri. Sekarang kekuatan asing mengincar kita dengan tamat. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali sebelum mereka menyadarinya. Selama waktu ini, aku menyerahkan semuanya padamu. Bawahan ini tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melindungi keselamatan negara naga saya. Luar negeri. Siapa kau? Tuan Suantian. Lama tidak bertemu. Shanggei. Apa kau pikir hanya dua orang ini saja bisa menghentikanku? Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu? Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Lupa memberitahumu. Di Zhoucheng sana, ada pertunjukan bagus yang akan segera dimulai juga. Aku ingin tahu, apakah kamu akan bisa melihatnya? Mengapa? Aku selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tuan Jueshi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku tidak tahu dari mana. Sebuah kekuatan tiba-tiba muncul. Sekitar 20.000 orang. Semuanya memegang senjata berat. Mereka sudah sepenuhnya mengepung Shoucheng. Sepertinya, mereka bisa melancarkan serangan kapan saja. Segera kirimkan tim kecil untuk melindungi keselamatan material. Sisanya, ikuti aku keluar kota. Bersiaplah untuk segera menghadapi musuh. Ya. Tuan, bahkan jika itu berarti mati demi negara saya, Joshi tidak akan pernah gagal memenuhi harapan Anda. Sebenarnya apa yang kau inginkan? 5 tahun sejak terakhir kita bertemu. Menurutmu siapa di antara kita yang akan menang? Aku tidak bisa membuang waktu dengan mereka sekarang. Aku perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Aku bertanya-tanya mengapa Tuan Suantian yang terhormat bersembunyi selama 5 tahun. Jadi ternyata kamu gagal mengolah jurus dewamu dan menjadi sampah tak berguna tanpa kultivasi. Jadi kenapa? Kau hanyalah lawan yang kalah. Kamu akan mati. Apa yang patut dibanggakan? Selama aku membunuhmu hari ini, siapa yang masih peduli tentang hasil pertempuran waktu itu? Semua orang akan tahu bahwa aku, Shanggei, adalah penguasa dunia ini. Hanya songgok sampah yang hanya bisa bicara. Kamu akan membayar untuk kata-kata itu. Bagaimana bisa begitu cepat? Kamu sengaja melakukannya. Tentu saja aku harus menggunakan beberapa trik untuk menghadapi penjahat licik sepertimu. Jangan impulsif. Sekarang kita bisa bicara baik-baik. Bicara tentang apa? Kita perlu bahas pentingkah merebut Zhoucheng atau nyawa kecilmu. Aku sudah merencanakan selama bertahun-tahun. Apa menurutmu kamu bisa membuatku menyerah hanya dengan beberapa kata? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kita bertemu. Pikiranmu semakin tumpul. Sebesar apapun kekuasaan dan pengaruhmu, kau harus punya nyawa untuk menikmatinya. Jangan sampai berakhir menguntungkan orang lain tanpa hasil. Kau segera beritahu bawahanmu untuk mundur dengan patuh. Sudah kau pikirkan baik-baik. Kau tidak punya pilihan. Perintahkan semua orang untuk segera mundur. Apa aku perlu menjelaskan diriku padamu? Cepat bawa orang ke sini. Apa kamu puas sekarang? Ketua Balaisan, aku tak mau memanfaatkanmu saat kau lemah. Ketika kesempatan muncul, aku akan melakukan pertarungan yang adil denganmu. Ketua Ola, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tidak. Aku ceroboh kali ini. Ini adalah rencana 5 tahun dari Ola Dewa Kegelapanku. Bagaimana bisa dihentikan oleh episode kecil seperti itu? Lalu haruskah kita lanjutkan dengan Zhoucheng? Suruh mereka semua mundur. Karena Tuan Aula Suantian dan Jushi ada di sana, kekuatan di Zhoucheng tidak boleh diremehkan. Tujuan kita adalah seluruh negara naga. Hanya sekadar Zhoucheng. Tidak layak mengambil risiko. Dimengerti? Mu Cheng, kita lihat saja. Zhoucheng.
Juicy, Tua, Anda kembali. apa yang terjadi barusan? Tadi malam, sekelompok orang dengan identitas tidak dikenal mengepung tempat ini. Bawahan ini mengira akan ada pertempuran sengit, tapi tak disangka mereka semua tiba-tiba mundur. Bawahan ini khawatir itu jebakan, jadi aku sudah berjaga di sini. Baru saja, aku mendengar seseorang datang dan berpikir untuk menyerang lebih dulu, tapi tidak menyangka itu Anda. Selalu baik untuk berhati-hati. Mereka adalah orang-orang dari Aula Dewa Kegelapan. Mereka seharusnya sudah kembali. Aula Dewa Kegelapan, mereka ternyata tiba di Shouchen. Begitu diam-diam, Bukan hanya Shouchen. Aku khawatir seluruh negara naga tidak lukut tanpa cedera. Dia Sang The film sendirian was translated tidak bisa and menimbulkan badai sebesar narrated itu. by M Aku Media. curiga ada dalang di balik layar. Namun, kemunculan kita kali ini telah mengacaukan rencana mereka. Tapi aku perkirakan mereka akan segera bertindak. Kita perlu mencari cara untuk melawan mereka sebelum itu. bawahan ini siap dikerahkan oleh Tua kapan saja. Mari kita kembali dulu. Racun Didi tidak bisa ditunda lagi. Ya, Tua, ini obatnya. Disiapkan sesuai resep Anda. Muceng, Aku di sini. Sekarang sudah baik-baik saja. Kau harus istirahat yang baik. Kita bicara di luar. Selama waktu ini, bagaimana Shouchen? Setelah Menchou meninggal, Tuan Tua Mai sudah menjadi gila. Bukan hanya Shouchen, semua meringkuk. Hal-hal sebelumnya melarikan diri. Sekarang keluarga Meng telah benar-benar jatuh. Seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Membiarkan mereka berlama-lama begitu lama sudah merupakan tindakan belas kasihan ekstra. Sekarang, Aula Juantian telah mengambil alih seluruh aset keluarga Meng. Aktiva dan likuidasi telah selesai. Tapi ada satu hal yang menurut bawahan ini agak aneh. Ada apa? Menurut apa yang Anda katakan, keluarga Meng telah bekerja untuk Aula Dewa Kegelapan. Tapi bawahan ini, saat mengatur pembukuan grup Meng, menemukan bahwa mereka punya banyak interaksi dengan keluarga Sam di ibu kota, dan mereka melakukannya dengan sangat diam-diam. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Meng ini? Kau pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menyelidiki dulu. Dan jika kau menemukan sesuatu, laporkan segera padaku. Bawahan ini patut. Seminggu kemudian, tubuhmu, apakah benar-benar baik-baik saja? dokter sudah mengizinkanku pulang. Kamu tidak perlu khawatir. Muceng, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menyelamatkan Didi, kamu bisa menganggap dirimu terlalu serius. Sekarang keluarga Meng telah jatuh. Banyak keluarga bergegas untuk naik, mencoba menginjak keluarga Songku. Bukankah masih ada Aula Zuantian? Aula Suwantian adalah Aula Suwantian. Apa hubungannya dengan keluarga Song kita? Hanya dengan sedikit kerja sama itu, kamu pikir kamu bisa menempel pada paha mereka. Jangan bermimpi di siang bolong. Apakah ada hubungan atau tidak? Itu salahku. Seseorang seret dia keluar untukku. Maafkan aku. Aku hanya ingin berteman dengan Tuan Muda Xing. Mucim, belum pernah dengar tentang dia. Bukan dari ibu kota kan? Tuan Muda Xing punya mata yang bagus. Aku baru di sini. Baiklah, saya mengerti. Bagaimanapun itu salahku yang mengotori pakaianmu. Tepat pada waktunya, pakaian yang kupesang sudah tiba. Aku bisa menggantinya dulu. Kau bahkan tahu apa yang biasa kupakai, seolah aku akan menyukai barang murahanmu. Tidakkah kau lihat? Untuk tahu, Baiklah, saya ingin melihat trik macam apa yang bisa kau lakukan. Tuanmu pakaian Anda sudah tiba. Ini adalah pakaian dari penjahit di jalan ibu kota kekaisaran. Tuan Muda Xing punya mata yang bagus. Bagaimana kau bisa melakukannya? Pesanan saya sudah antre lama sekali. Dan jika saya ingin mendapatkannya, itu tidak akan sampai tahun depan. Tak kusangka Anda yang baru tiba di ibu kota sudah bisa memesan. Aku punya beberapa koneksi dengan penjahit lo, jadi dia membantuku. Sebuah kebaikan. Seseorang seperti penjahit lo bahkan tidak akan memberi muka kepada petinggi jika mereka maju. Mucim ini bilang, dia punya koneksi dengannya. Saya khawatir dia tidak sederhana. Tuan Muda Xing, jadi sekarang, mungkinkah mencari tempat lain untuk mengobrol? Baiklah.
Sepakat. Waktu tuan muda ini sangat berharga. Jadi kau sebaiknya jangan bicara omong kosong. Tentu saja. Kah Tuan Muda Seng puas? Meskipun saya belum mendengar tentang reputasi Anda. Melihat betapa murah hati Anda. Latar belakang Anda pasti luar biasa. Itu tidak layak disebut di depan keluarga Seng. Katakan apa yang Anda inginkan dari tuan muda ini. Aku baru saja tiba di ibu kota kekaisaran. Dan aku tidak familiar dengan tempat ini. Aku tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Jadi, aku ingin menempel pada pohon besar keluarga Seng. Mohon tunjukkan jalannya Tuan Muda Seng. Mengapa harus keluarga Shen? Alasannya, tentu saja sangat sederhana. Ceritakan pada saya. Di seluruh ibu kota kekaisaran, kekuatan grup Shin jelas bagi semua orang. Anda orang yang cerdas. Saya bisa membantu Anda, tapi ayah saya masih bertanggung jawab atas perusahaan saat ini. Dia selalu berhati-hati, jadi meyakinkannya mungkin sedikit sulit. Begitukah? Kupikir di ibu kota kekaisaran, Tuan Muda Seng maha kuasa. Jadi rumor bahwa Tuan Muda Seng sangat tertekan, bukan tanpa dasar. Omong kosong, di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Ini hanya perkenalan kan. Saya akan melakukannya. Tapi apakah berhasil atau tidak, tergantung pada kemampuan Anda. Terima kasih lebih dulu Tuan Muda Seng. Di masa depan, aku tak akan lupa kebaikan Tuan Muda Seng. Ayo pergi. Saya akan mengantar Anda untuk menemui ayah saya sekarang. Seng kepala keluarga Seng. Ayah, ini teman baru saya Muchen. Dia di sini kali ini untuk bekerja sama dengan grup Sheng kita. Bagaimana menurutmu? Ayah, meskipun Muchen tidak punya pondasi di ibu kota kekaisaran, jika dia benar-benar punya kemampuan, dia kelak akan bermanfaat bagi keluarga Shengku. Partisipasi ini, undangan grup Shin. Aku mendapatkannya dari keluarga Qi. Hubungan antara keluarga Shengku dan keluarga Qi selalu tidak akur. Aku tidak tahu kenapa kamu melakukan ini. Apa sebenarnya maksudmu? Kau seharusnya tahu itu. Keluarga Qi dan Aula Zhuangtian punya beberapa koneksi. Keluarga Qi hanyalah macan kertas. Jika bukan, karena Aula Zhuangtian mendukung mereka, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa tinggal di ibu kota? Aku punya beberapa masalah dengan Aula Zhuangtian. Jadi begitu aku datang ke ibu kota, aku mencari keluarga Qi. Di permukaan ini kerjasama. Tapi sebenarnya aku ingin memulai dari mereka untuk menghadapi Aula Zhuangtian. Jadi, Musuh dari musuhku adalah temanku. Apakah kau benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? keluarga Shengku dan Aula Zhuangtian bukan musuh. Namun, aku bisa memberimu sebuah peluang bermitra dengan keluarga Sheng. Kalau begitu terima kasih banyak. Tapi, aku masih perlu melihat kemampuanmu dulu. Bagaimana kalau begini? Grup Sheng menunggak 500 juta pembayaran kepada kita. Jika kamu bisa mendapatkan uang ini kembali, aku bisa mempertimbangkan kerjasama ini. Ayah, apakah masalah grup Sheng akan terlalu sulit? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini, maka kamu tidak layak untuk bekerja sama dengan keluarga Sheng kami. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kamu mau bertanya tentang grup Sheng? Ya, aku ingin memulai The dengan film grup was Cheng. translated Hanya dengan ini and aku dapat kesempatan narrated by untuk NVIDIA. mendapatkan kepercayaan keluarga Sheng. Presiden Cheng Group disebut Xiaozhou. Dia adalah anak orang kaya, generasi kedua yang sesungguhnya di ibu kota. Sifat buruk yang seharusnya dimiliki orang kaya itu, dia punya semuanya. Jika memang begitu, keluarga Sheng seharusnya tidak membuat segalanya begitu sulit. Kamu benar. Hal yang benar-benar sulit tentang Xiaozhou adalah dia pergi ke pernah jadi tentara di perbatasan beberapa tahun lalu. Apakah seorang prajurit? Itu agak menarik. Meskipun dia terdengar sulit, tapi bagimu seharusnya tidak jadi masalah. Apa maksudmu? Satu lagi datang menagih utang keluarga Shen. Aku ingin tahu berapa detik yang satu ini akan bertahan, akan keluar. Kenapa tidak tebak? Apakah dia akan kehilangan lengan atau kaki? Zeus Group presiden dari Cheng He Group. Aku tidak akan memberikan uangnya. Keluarga Sheng kaya dari cara-cara tak terhormat. Uang yang kutahan dari mereka adalah bertindak atas nama surga. Menggelapkan pembayaran 500 juta. Juga disebut bertindak atas nama surga. Penggelapan apa? Semua uang itu sudah kudonasikan. Tidak mengambil sepeser pun. Zhao Su ini agak menarik. Temperamen buruk. Tapi dia bisa membedakan benar dan salah. Masih belum pergi. Aku belum mendapatkan uangnya. Jadi tentu saja aku tidak bisa pergi. Kau mau aku pakai kekerasan? Aku akan tunjukkan apa itu apa. Kamu tidak tahu bobot pentingnya dirimu sendiri. Kau bisa coba.
Aku tidak menyangka kamu adalah praktisi seni bela diri. Ayo, mari kita bertarung langsung. Mari kita lihat, apakah kamu punya kekuatan untuk mendapatkan uang ini. Telapak pengubah awan kamu penguasa Suantian. Aku tidak. Kamu adalah yang baru saja kamu gunakan. Kekuatan telapak pengubah awan. Hanya penguasa Suantian yang bisa melepaskannya. Kau sangat mengenal Tuan Suantian. Alasan Ola Zuantian unggul di negara naga bukan hanya karena kekuatan penguasa Zuantian kuat, tapi juga karena dia sendirian melawan Aula Dewa Kegelapan dari luar negeri. Hanya setelah itu dia menukarnya dengan negara naga kita. Kedamaian bertahun-tahun. Aku tentu saja sangat mengaguminya. Tidak heran Kirui akan mengatakan kata-kata itu padaku. Meskipun dia terdengar sulit, tapi bagimu, seharusnya tidak jadi masalah. Aku tinggal di perbatasan selama beberapa tahun. Orang-orang di sana menyebut penguasa Suantian. Tidak ada yang tidak mengaguminya ketika dia dan ketua Aula Dewa Kegelapan, Xiangge bertarung. Dengan satu gerakan telapak pengubah awan, tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimana kau tahu? Aku ada di lokasi saat itu. Seharusnya tidak ada orang lain. Yang lain takut terluka dan menghindarinya. Aku hanya terlalu penasaran. Jadi aku diam-diam lari, ingin melihat dari jauh. Tapi aku hanya ingat telapak pengubah awan. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas. Seperti apa penampilanmu saat itu? Jadi begitu. Tuan, aku sudah lama mengagumimu. Hari ini aku akhirnya bertemu orangnya langsung. Bisa dibilang takdir. Setelah masalah Aula Dewa Kegelapan mereda, aku tidak pernah mendapat kabar darimu lagi. Tidak menyangka kita bertemu lagi di ibu kota kekaisaran. Keluarga Xiaoku 3 generasi di ibu kota. Jika di masa depan ada sesuatu, datang saja mencariku. Aku memang punya sesuatu yang aku butuhkan bantuanmu untuk itu. Bantuan apapun aku akan janjikan padamu. Aku perlu mengambil kembali darimu, milik Rup Xieng, pembayaran barang 500 juta. Kamu penguasa Aula Zuantian yang terhormat. Mengapa kamu membantu keluarga Xieng untuk berbuat jahat? Aku tidak melakukan ini untuk keluarga Xieng. Hal-hal di antaranya susah mengungkapkan semuanya. Karena kamu adalah penguasa Zuantian. Jadi kata-katamu, aku bersedia percaya. Kalau begitu terima kasih banyak. 500 juta ini, aku akan menuliskan cek untukmu, untuk menghemat masalah. Baiklah. Dia keluar. Anehnya tanpa cedera. Dan mendapatkan cek, bos bahkan secara pribadi mengantarnya pergi. Ya ampun, ini benar-benar hantu. Kuharap kamu bisa seperti sebelumnya, dan tidak pernah mengecewakan kami. Pasti. The Bagus, film was kamu memang translated punya kemampuan. and narrated by M Tapi begitu Media. banyak orang, belum berhasil. Bagaimana kamu melakukannya? Pihak lain suka menggunakan kekerasan. Sudah pasti aku selesaikan dengan kekerasan. Anak ini, sepertinya punya beberapa keterampilan. Adalah bahan yang bisa digunakan. Kamu bekerja sama dengan keluarga Xieng? Karena kamu ingin mengambil jalan biasa. Atau jalan yang tidak biasa. Apa yang kau maksud dengan itu? Jalan biasa, hanya kerja sama bisnis biasa. Dalam 1 tahun, kamu bisa menghasilkan 500 juta. Itu sudah banyak. Lalu bagaimana dengan yang tidak biasa itu? Jalan yang tidak biasa, bisa meningkat 10 kali lipat. Itu 5 miliar. Itu banyak sekali. Kalau begitu aku mau yang itu. Kamu benar-benar hanya memikirkan uang. Apa kamu tahu harga yang harus kamu bayar? Jika kamu melakukannya dengan baik, tentu saja kamu akan kaya dan berkuasa. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Aku tidak peduli. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Aku bersedia mengambil risiko. Tidak buruk. Kamu punya nyali. Awalnya, aku tidak akan mempertimbangkan pendatang baru sepertimu. Tapi rencana besar akan segera berhasil. Dan ini saatnya mempekerjakan orang. Itulah sebabnya aku membiarkanmu naik kapal besar ini. Kebaikan dan kebajikan besar kepala keluarga Xieng. Aku tidak akan pernah lupa. Bagus. Kamu adalah orang yang tahu cara bersikap. Kalau begitu ikut aku. Aku ingin tahu apa yang kepala keluarga Xieng berniat lakukan dengan membawa aku ke sini. Hal-hal di sini cukup untuk menjatuhkan negara naga. Maksudmu? Ini adalah Bubuk Sensi. Kamu benar-benar mengenalinya. Aku sudah berkeliling selama 2 tahun terakhir dan sudah mendengar cukup banyak. Bubuk Sensi ini dengan sedikit pemrosesan bisa mengacaukan pikiran. Negara naga memerintahkan agar ini dihancurkan sebelumnya. Aku tidak menyangka masih ada beberapa. Awalnya, aku juga mengira itu sudah punah. Tapi surga membantuku untuk benar-benar bisa menemukannya. Secara kebetulan di satu tempat. Bukan ibu kota kekaisaran. Lalu di mana? Shouchen.
relasi keluarga Meng dan ibu kota kekaisaran. Sebenarnya, karena ini, Jadi aku hanya pion di Shoucheng yang disingkirkan oleh Ola Zhuantian. Sekarang kita butuh seseorang untuk mengelolanya. Kurasa kamu sangat cocok untuk pekerjaan ini. masalah sepenting ini, mempercayakannya ke aku pendatang baru. Apa kau benar-benar tidak khawatir? Pendatang baru tanpa dasar apapun. Aku yakin kamu tidak akan berani bermain-main dengan keluarga Shangku. Selain itu, aku harus menasihatimu. Jangan pernah memikirkan ide-ide licik. Bahkan pelindung Ola Zhuantian, Joshi, bisa kutangkap. Hilangnya Juicy memang dilakukan oleh keluarga Zhen. Berdasarkan dirimu, bagaimana mungkin kamu bisa menang nanti? Baiklah, aku bersedia mengambil pada keluarga Zhen. Dengan sepenuh hati, aku sama sekali tidak punya motif tersembunyi. Keluarga Zhen diam-diam mengumpulkan bubuk Xianxi. Aku bahkan tidak mencium baunya. Sepertinya, dia sudah merencanakan ini sejak lama. Sekarang setelah sesuatu tiba-tiba terjadi pada keluarga Meng, dia takut masalah ini akan terbongkar jika berlarut-larut terlalu lama. Tepat pada waktunya, kebetulan itu adalah Shoucheng. Kalau begitu, semuanya bisa dijelaskan. Keluarga Meng awalnya bekerja sama dengan Aula Dewa Kegelapan di luar negeri, tapi tiba-tiba menemukan bubuk Xianxi yang memungkinkannya bergabung dengan ibu kota kekaisaran, kapal besar keluarga Zhen. Dengan begitu, tidak peduli pihak mana yang punya masalah, dia bisa meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Keluarga Meng ini benar-benar terlalu serakah. Dia hanya tidak menyangka bahwa sebelum kedua keluarga ini bisa menentukan pemenang, dia akan menjadi yang pertama jatuh. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Zhen dan Aula Dewa Kegelapan seharusnya tidak tahu keberadaan satu sama lain. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk memetik keuntungan dari konflik mereka. Maksudmu? Saat ini, keberadaan Juicy sudah diketahui. Juicy pasti sudah ditemukan ketika dia mengetahui bahwa keluarga Zhen melawan kepentingan negara naga dan kemudian dipenjara. Ibu kota kekaisaran adalah wilayahmu. Kamu lebih mudah melakukannya daripada aku. Oleh karena itu, aku akan urus penyelamatan Juicy padamu. Jangan khawatir. Adapun aku akan kembali ke Shoucheng. Masalah ini menyangkut keselamatan negara naga. Jadi aku harus sepenuhnya siap. The Luar film negeri was Aula Dewa Kegelapan. translated Baru-baru and ini, narrated by apakah ada berita M-Media. tentang Tuan Suantian? Bawahan ini telah mengetahui bahwa dia baru-baru ini pergi ke ibu kota kekaisaran. Namun, dia sekarang telah kembali ke Zhoucheng. Ibu kota kekaisaran bukanlah wilayah Ola Suantian. Satu-satunya keluarga di sana yang kenal dengannya adalah keluarga Qi. Apa dia akan meminta bala bantuan? Menurut informan, hubungannya dengan keluarga Qi minim. Tapi dia dekat dengan keluarga Zhang. Keluarga Zhang, keluarga nomor satu di ibu kota kekaisaran. Tepat sekali. Aku pernah mencoba mendekati keluarga Zhang. Tapi Zhang Xiang orang sombong itu sama sekali tidak peduli. Jika dia benar-benar berdiri bersama Aula Suantian, maka kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya. Awasi baik-baik. Sisi Tuan Suantian untukku, aku ingin melihat konspirasi macam apa yang dia miliki. Ya. Kamu akhirnya kembali. Aku khawatir begitu lama. Aku senang kamu baik-baik saja. Dide, beberapa hal sangat rumit. Aku tidak punya cara untuk menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Jadi, apakah kamu bersedia mempercayaiku sekali lagi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu dan ibumu sebaiknya tinggal di luar negeri untuk sementara waktu. Setelah semuanya beres, kamu bisa kembali. Apakah terjadi sesuatu? Aku tidak bisa memberitahumu. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin berbahaya. Tapi, Dide, kamu adalah orang terpenting bagiku. Hanya dengan memastikan keselamatanmu, aku bisa membebaskan diri untuk melakukan sesuatu. Kali ini menyangkut keselamatan negeri naga. Ini hanya bisa berhasil. Tidak boleh gagal. ya, Ketika kamu menginjakkan kaki di negeri naga lagi, aku berjanji untuk memberimu di dunia ini kemuliaan yang paling tertinggi. Tuan, Nyonya dan keluarganya sudah aman dikirim pergi. Bagus. Tuan, saya Jushi. Patriarki menyelamatkan saya. Bagus. Dengan Kirui di ibu kota kekaisaran, cepat datang ke Shoucheng untuk membantuku. Tubuhmu, apakah baik-baik saja? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Hanya keluarga Shen, metode kelas 2 itu sama sekali bukan apa-apa. Apakah keluarga Zhen sudah menyadarinya? Jangan khawatir, Tuan. Patriarki sangat berhati-hati dalam tindakannya. Dia menemukan mayat yang rusak wajahnya untuk menggantikan saya.
keluarga Xiang tidak akan menemukan apapun. Bagus. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan 2 anjing ganas menjaga pintu. Tentu saja membosankan. Hanya dengan membuat mereka bertarung. Barulah ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kalau begitu Tuan, kita harus mulai dari mana? Bubuk Xianxi. Tapi, Bubuk Xianxi adalah bencana besar. Jika bokor seperti ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah pada akhirnya, itu akan sangat merugikan negara naga. Dalam hal penggunaan racun dan obat-obatan, di dunia ini, tidak ada yang bisa mendahuluiku. Karena aku bisa membuat Bubuk Xianxi dihancurkan sekali. Aku tentu saja bisa menghancurkannya untuk kedua kalinya. Sepertinya, Tuan sudah punya rencana. Sisi Imperial Capital sudah aku serahkan kepada Kirui untuk dikerjakan. Keluarga Zheng berpikir, semuanya disembunyikan dengan rapi. Jadi mereka tentu saja akan ceroboh, dan ini adalah kesempatan bagus untuk Kirui. Dengan kecerdasannya, mengganti yang asli dengan yang palsu bukanlah masalah. Pihak Shoucheng, bawahan ini bersedia melayani. Bagus, kalau begitu lakukan seperti yang kukatakan. Tuan Jueshi, apakah Bubuk Xianxi ini benar-benar sekuat itu? Tentu saja. Memakai benda ini untuk lawan Aula Dewa Kegelapan. Lebih dari cukup jika jatuh ke tangan Aula Dewa Kegelapan. Bukankah kita akan dalam bahaya? Oleh karena itu, masalah ini harus dilakukan secara diam-diam. Aula Dewa Kegelapan baru saja menderita kerugian di bawah Tuan. Mereka seharusnya tidak bisa mengurus tempat ini. Kita harus mengambil kesempatan untuk memindahkan barang-barang itu. Ya. Apa kau yakin ini tempatnya? Aku mengikuti mereka sampai ke sini. Sama sekali tidak salah. Masalah ini, benarkah tidak perlu memberitahu ketua aula terlebih dahulu? Apa kau bodoh? Dengan bolak-balik seperti ini, bagaimana kita bisa tepat waktu? Jangan khawatir. Begitu kita mendapatkan Bubuk Xianxi, itu akan menjadi pencapaian besar. Saat itu kita akan menjadi orang kepercayaan ketua aula. Mengapa kita bersembunyi di tempat terpencil ini? Bersembunyi. Sekarang ada kesempatan untuk memungkinkanmu hidup secara terbuka. Apa kau ingin merebutnya? Itu kau. Bagaimana kau bisa berada di sini? Tentu saja menunggumu. Semua ini konspirasimu. Baru menyadarinya sekarang. Terlambat. Selama kau patuh mengakui Aula Dewa Kegelapan, mata-mata di bagian lain dari negara naga, aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Hanya kau. Siapa yang menang dan siapa yang kalah belum pasti. Aula Zhuantianku, 3.000 prajurit sudah mengepung tempat ini. Kau mengaku atau mati. Lagi pula, aku tidak keberatan membiarkanmu menyaksikan metode Aula Zhuantianku. Kami katakan, Tuan, semuanya sudah diselidiki secara menyeluruh. Aula Dewa Kegelapan telah menanam mata-mata di seluruh negara naga, di berbagai wilayah negara kita, mengatur formasi besar Feng Shui, ingin menumbangkan urat energi negara naga. Shoucheng adalah salah satu titik formasi kunci. Formasi besar Feng Shui. Dengan kata lain, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zheng. Bawahan ini telah menyelidiki secara menyeluruh. Tidak ada hubungan. Kalau begitu anggap saja dia tidak beruntung. Masalah Bubuk Xianxi. Terus pantau itu. Keluarkan Zhuantian Pursuit Order. Mengerahkan 100.000 prajurit. Aula Zhuantian wilayah utara. Untuk memusnahkan sepenuhnya personel tersembunyi Aula Dewa Kegelapan. Bawahan ini patuh. Ketua Aula, ini buruk. Informan yang kami tanam di berbagai lokasi di negeri naga. Semuanya kehilangan kontak. Semalam, semua formasi besar Feng Shui telah dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang begitu berani? Mungkinkah Tuan Aula Zhuantian lagi? Kali ini aku khawatir tidak. Apa maksudmu? Penyelidikan bawahan ini mengungkapkan bahwa orang-orang dari Aula Dewa Kegelapanku telah menemukan petunjuk terkait dengan Bubuk Jianxi. Itulah sebabnya mereka dibungkam. Bubuk Jianxi. Negara naga benar-benar punya Bubuk Jianxi. Ya, selain itu menurut petunjuk yang ditemukan adalah keluarga Zheng dari ibu kota yang diam-diam mengumpulkannya. Sepertinya kali ini pertemuan kebetulan kita adalah alasan mengapa mereka begitu kejam. Keluarga Zheng di ibu kotanya. Apa nilainya? Masih mau bersaing dengan Aula Dewa Kegelapanku. Begitu aku mendapatkan Bubuk Jianxi. Apa yang perlu ditakutkan dari Tuan Aula Zhuantian? Apakah Tuan Zhuantian tahu tentang ini? Mungkin tidak. Dia sangat tenang di Zhaocheng belakangan ini. Sangat bagus. Ini kesempatan kita. Bawa sekelompok orang dan ikuti aku ke ibu kota untuk menemui keluarga Zheng. Ya. Bagaimana perkembangannya? Berita dari kepala keluarga Qi. Semuanya sudah diurus. Ketika keluarga Zheng bergegas datang, mereka akan menemukan bahwa semua Bubuk Xianxi sudah ditukar. Dan Aula Dewa Kegelapan yang pergi merampoknya akan berhadapan langsung dengan keluarga Zheng. Ketika saat itu tiba, salah satu pihak pasti akan mati. Atau lebih tepatnya, kedua belah pihak akan menderita. Jika mereka tahu, Bubuk Xianxi yang asli sudah sepenuhnya dihancurkan olehku. Ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Aku membayangkan, mereka tidak akan hidup sampai hari itu.
Guru terhormat, langkah ini benar-benar brilian. Tidak. Itu uang dan kekuasaan yang telah membutakan mereka, menyebabkan mereka menempuh jalan tanpa kembali ini dengan segala cara. Sejak zaman kuno, keti manusia adalah yang paling mudah dieksploitasi. Dan yang perlu kita lakukan adalah menunggu dengan sabar. Sebulan kemudian, Sudahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi di ibu kota? Hal sebesar ini, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sudah lama keluarga Sang kuasai ibu kota, namun keluarga Qi menumbangkan mereka seketika. Aku tidak menyangka mereka harimau kertas. Ya, mereka bahkan berfantasi tentang bergabung dengan Aula Dewa Kegelapan dari luar negeri untuk menyerang negara naga. Untungnya Aula Juantian tiba tepat waktu untuk mencegah semua ini. Aula Dewa Kegelapan tidak akan pernah bisa pulih seumur hidup ini. Sungguh yang jahat akan dihukum. Ya, masih paling aman untuk tetap di Shuchen. Hal-hal berantakan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sudah larut, mari kita pulang dulu. semuanya tanpa disadari berakhir. Ini adalah akhir terbaik, bukan? Aku tidak akan pergi ke tempat lain lagi di masa depan. Aku akan tetap di sisimu seumur hidupku. Baiklah. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Sekarang, bisakah kamu menceritakan semuanya padaku? Baiklah. Mari kita bicara sambil berjalan. Karena ini akan menjadi kalimat yang panjang.